Wah, San, Apa? gila, lo harus lihat kamar utamanya, men. Walk-in closetnya gede, kamar mandinya juga luar biasa besar. Bim, lo harus lihat di bangunan yang pertama. Itu void-nya tinggi banget. Oh Dan ya? living room-nya itu megah. Wah, tinggi dong ya berarti ya. Gokil sih. Terus sama pilar-pilarnya tuh mendeskripsikan bahwa ini memang European klasiknya benar-benar khas Italia. Ya. Oke, dan juga banyak sekali fasilitas yang ada di rumah ini ya. Oke. Banyak banget. Halo Milader, Hey. apa kabar? Wah, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Oke, ketemu lagi dengan gue Bima Dan gue Sandi. di The Milliard by Grandivida Property. Yeay. Oke, kali ini kita akan ngebahas satu rumah yang keren banget, bergaya European Classic di area yang prime. Di mana, San? Di Kemang. Oke. Tapi sebelum kita ngebahas detail, jangan lupa untuk subscribe channel kita. Seperti biasa, iya dong. follow Instagram kita dan akun TikTok kita yang ada di sini semua. Oke, San, kita lagi ada di Kemang nih. Ya. Dan gue udah lihat di belakang rumahnya keren banget dari Mantep, desainnya, depannya. Langsung Yoi. ceritain, gimana, San? Oke, ini luas tanahnya 1180. Wah, besar. Besar. Besar Untuk banget. tanahnya dan bangunannya 1100. Oke. Jadi sebesar ini benar-benar dari depan sampai belakang itu cakep banget, Bim. Ya, desainnya sendiri adalah Italian Classic atau European Classic, tapi lebih fokusnya di Roman Italian Classic. Oke. Ya. Wah, gue nggak sabar tuh. Detailnya kayak apa sih? Apa sih Details bedanya? banget nih kayaknya Iya. nih ya. Ya, dengan kamar tidur ada 4 plus 2 Bim, Ya. karena duanya adalah ruang serbaguna. Kamar mandinya semua ada di dalam, Oke. jadi totalnya ada 6. Nah, dan parkiran ini untuk carportnya sendiri, jadi semuanya carport itu bisa muat sampai 5 mobil. Jadi Oke. banyak. Dan Banyak ya? banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di rumah ini. Ya. Yap. Dan kita mungkin mulai dari depan. Ya. Nah, ini depan rumahnya, Bim. Ini sudah ada fasilitasnya post security, jadi akan dijaga 24 jam. Dan juga sudah ada CCTV dan ada sensor moving detector. Oke. Jadi semua pergerakan kalau misalnya rumah ini dikunci, kita tidak ada ingin pergerakan yang kita Tidak mau, diinginkan. Tidak diinginkan, semuanya akan berbunyi. Oke. Ya. Jadi keamanan luar biasa. Luar biasa amannya. Dan kita mulai dari depan aja juga hijaunya. Jadi ini juga lumayan halamannya ada di banget. depan apa sama ada di belakang gitu ya, San? Halamannya ada di depan dan di Oke. belakang. Ini ada halaman juga cukup besar di sini. Dan juga kita bisa langsung melihat ada pilar besar dengan gaya rustic ya. Ya, bener-bener kental banget suasana rustic dan Ya. klasik Italiannya. Tuh, Ya, asik banget nih di sini. Jadi sini juga ada buat drop off-nya ya. ada drop off di Jadi sini. kayak ada kanopinya. Betul. Di sini Karena udah bisa langsung masuk. Di atas tuh adalah balkon. Jadi Oh, balkon. ada Oke. balkon yang menutupi sehingga sekaligus sebagai balkoninya. Balkon. Oke. Gitu. Dan Nice. kali ini kita nggak sendirian. Jadi Oke. kita ditemenin sama teman kita Ya. ya, dan akan dikenalin. Oke. Tapi sebelumnya mungkin kita pisah dulu. Alright. Jadi karena rumah ini besar miliarder, terdiri dari 2 bangunan, ya. Mungkin kita bagi 2. Oke. Oke, kita bagi tugas. Yes. Gua akan berada di bangunan pertama dan nanti akan ketemu sama Bima di bangunan yang kedua. Ya. Ya, Oke. jadi miliarder, ikut gue dulu ya. Let's go. Yuk. Nah, sekarang kita akan mulai naik ke tangga. Setelah drop off kita naik ke tangga untuk menuju ke pintu utama dari rumah ini ya. Megah banget rumahnya miliarder ya. Jadi begitu naik kanan kiri masih ada koridornya. Ya, koridornya besar sekali. Dan juga untuk railing-railing yang ada di sini juga miliarder bisa lihat sudah ditanami tumbuhan-tumbuhan merambat ya. Untuk koridor-koridornya sendiri juga sudah ada lampu-lampu ya, sehingga kalau malam ini cakep banget ya. Oke, miliarder bisa lihat ya, kanan kiri juga sudah ada pintu dan jendela, dari mana pintunya besar-besar, tinggi-tinggi,
dan itu terbuat semua dari kayu jati solid. Plus juga ini pintunya juga jati solid tinggi gitu ya, dan ini dibuka berat banget nih. Oke, udah nggak sabar, pengen tahu rumahnya seperti apa? Ikut gue ya. Yes, miliarder. Kita mulai tour ya. Nah, begitu masuk rumah, kita akan ketemu sama foyernya. Ya, foyernya besar nih. Ukurannya 10 dikali 3 meter ya. Bisa dilihat ini udah mulai ada tilesnya, konsepnya beda-beda ya, semuanya marble, dan untuk ceilingnya ini 3,2 meter ya, jadi tinggi sekali. Dan miliarder bisa lihat di sini sudah dipisahkan antara foyer dan ruang utama. Oke, miliarder bisa lihat ini temboknya kokoh, ini temboknya akan menjadi pemisah antara foyer dan ruang utama ya. Dan ngomong-ngomong di sini banyak sekali barang-barang dan juga sudah ada kaca, cermin, lampu kristal, dan meja, kursi. Jadi memang rumah ini akan dijual dalam keadaan unfurnished atau full furnished ya. Jadi ada dua opsi dengan harga yang berbeda tentunya. Oke, nah ini adalah foyernya dan kita akan sekarang mulai tur masuk lagi ke dalam. Kita move on. Ini area dalam ya, dan surprisingly hari ini gue nggak sendirian ya, karena gue akan ketemu sama temen gue, temen udah lama banget, dia salah satu property agent terkenal juga. Siapa dia? Yuk. Hai Stel. Halo Pak. Apa kabar? Nah miliarder, ini adalah Stella, dia adalah prinsipal dari Ray White Brawijaya ya. Oke Stel, kasih tahu dong ke miliarder ya, gimana caranya kita bisa ngejelasin rumah segede ini, dan mungkin Stella juga bisa jelasin seperti apa rumahnya, konsepnya. Boleh Stel? Oke, jadi rumah ini adalah rumah European Classic bergaya Roman Italy dengan luasan tanah 1180. 1180, bangunannya? Bangunannya di 1100. 1100, oke. Menariknya bangunan ini terpisahkan oleh kolam renang. Jadi ada dua bangunan, di mana satu bangunan utama ada di depan, lalu bangunan berikutnya ada di belakang. Jadi hari ini kita akan tur semua bangunan ya, bisa ya? Bisa. Atas bawah segede 1000 meter kita akan kasih lihat ke miliarder. Oke miliarder, kita udah nggak sabar lagi, jadi kita akan mulai tadi dari foyer, dan sekarang kita berada di mana Stel? Kita ada di bangunan utama, yaitu bangunan depan, lalu setelah itu kita akan ke bangunan berikutnya. Oke, yuk miliarder. Oke miliarder, ini adalah area living room. Nah, area living room besar sekali dan cukup banyak kaca-kaca yang sudah ada di pinggir-pinggir sini, kanan kiri semua ada kaca, ada jendela. Ini area ini bisa buat tamu juga ya Stella? Iya, jadi ini sebenarnya area bersantai, jadi dilengkapi dengan ada TV, sofa, dan ada beberapa spot ya, jadi bisa dilihat sangat luas, ada 3 spot untuk bersantai. 3 spot ya? Sisi lo 1, ini yang tengah 2, dan yang pojok. Oke, dan yang di tengah ini view-nya lapang ke living room, ke dining room. Jadi kalau misalnya dilihat dining room-nya kan cukup besar, sehingga dari sini ke sana tuh ya areanya sangat besar, lah bisa menampung lumayan banyak orang. Oke. Rumah ini sebetulnya juga sering dibuat untuk private gathering. Oh, bener. Ini pas banget. Ya. Menampung berapa banyak ya kalau kita pesta di sini ya? Kalau ini sebetulnya bisa sampai up to 75 packs. 75 packs. Oke. Jadi bisa cukup lega tuh ya dengan 75 packs ya. Oke, kalau sisi gue ini, sisi kiri juga ada satu spot juga. Ini kita view-nya ke facility. Jadi ada facility, ada gym, nanti kita akan lihat. Terus juga ada kolam renang ya, dan ini tempat duduk yang cukup enak nih.
Ya, dan ternyata di area sini, sisi kiri dan sisi kanannya kan kebuka nih ya. Sisi kiri ternyata ada kolam ikan ya. Ada kolam ikan dan cukup luas juga nih kolam ikannya. Dan kalau bisa kita lihat ke sisi kanan, kalau ini pintunya dibuka, ini kita akan ngeliat area teras belakang. Ya. Betul. Oke, sekarang dari area living room, kita akan menuju ke mana nih, Estel? Kita akan berjalan menuju ke area dining. Dining room. Oke, let's go. Oke, Estel, ini masih area living room ya? Masih. Living roomnya besar nih. Dan ini tinggi banget nih. Ini kita ada void di sini, miliarder. Bisa dilihat, ini tingginya berapa sih? Tingginya ini tadi kita udah cek ya, tingginya kurang lebih 7,2 meter. 7,2 meter untuk voidnya. Jadi area living room yang tadi dan ini itu cukup terang, dan kalau misalnya mau pakai AC juga nyaman, kalau mau dibuka juga nyaman. Dan ini menarik ya, semua yang ada di sini ini memang cocok banget sama rumah ini. Salah satunya adalah ceiling. Jadi miliarder bisa lihat, ceilingnya memang cocok sekali dengan ala-ala European classic. Betul. Jadi ceiling ini juga dibuat specially made untuk pemiliknya. Namun apabila nanti para miliarder ingin merubah sesuai preferensi, bisa pun juga nih ya? Bisa juga, betul. Dan ini memang dari sisi cat tembok segala macam, ini memang dibiarin warnanya ini ya, Stella? Betul, memang dalam konsepnya kan dibiarkan rustic sesuai dengan konsep keseluruhan dari bangunan ini sendiri. Oke, dan ini kan kita lihat di sini ditutupi oleh karpet-karpet. Jadi kalau bisa dibuka, kita akan melihat ini slab marble. Betul. Ini marble import? Import, Italian marble slab import. Import ya? Wow, jadi miliarder, memang rumah ini termasuk rumah mewah. Kayak banyak ruangan terbuka, pencahayaannya bagus, dan juga ceilingnya tinggi. Dan kalau misalnya mau dibuka semuanya, aliran udaranya enak banget nih. Gue yakin karena banyak bukaan-bukaan gue lihat dari tadi ya. Betul. Oke, dari area living room kita menuju ke area dining ya, Stel? Yes, ini, betul. Ini lucu nih, ini terpisah ya dari sisi betul. Slab marble sama udah mulai batu-batuan. Area dining. Ya, area dining udah mulai batu-batuan dan capacity cukup banyak nih. Banyak. Ini sebetulnya fully equipped high-end brand kitchen-nya ini dibuat untuk meng-host tamu. Ya. Jadi seperti di awal yang tadi kita bilang, betul, bahwa ruangan ini adalah ruangan yang bisa dibuat sebagai function. Dan ini semuanya stainless, yes. Ya, banyak kebutuhan-kebutuhan untuk heavy duty pun juga bisa di sini, ya, dan juga storage-nya juga banyak, dan untuk ceilingnya juga tinggi. Penerangannya bagus, dan ini terbuka, kanan kiri juga kacanya banyak, ya. Kalau untuk area dining gimana, Stel? Untuk area dining tidak hanya di sini, kita punya satu area dining yang connecting ke area living di bangunan utama. Namun nantinya akan ada area dining lagi di bangunan kedua yang lebih besar lagi. Oke, tapi kalau misalnya untuk sekedar lebih cepat bisa ini bisa makan, kita bisa langsung ke sini. Mungkin capacity-nya bisa sampai 8 orang ya. 8 orang. Wow, ini dapurnya idaman banget kalau misalnya buat yang suka hobi masak ya. Ini bisa masak seperti lo bilang tadi, bisa masak heavy duty untuk banyak orang nih ya. Kompornya aja ada banyak. Terus ada juga apa lagi nih? Coffee machine. Ada coffee machine. Ada coffee machine, ada top storage sama under chiller buat storage makanan. Lalu ada wine chiller juga. Oke. Lalu sebetulnya ini dapurnya itu bisa untuk kita meng-hire chef khusus memasak untuk kita. Betul.
Jadi Untuk bisa jamuan, private chef untuk, ya? Iya, untuk private event. Oke, dan juga storage yang untuk chiller kulkas-kulkasnya ini juga banyak banget penyimpanannya. Iya. Oke, dari dapur bersih, sepertinya area bangunan depan untuk lantai 1 kayaknya udah. Sudah. Seperti kita sudah lihat semua, dan sekarang kita akan masuk ke lantai 2. Yuk, Betul. let's go. Oke, Stel, kita akan menuju ke lantai 2 dan di sini tangga-tangganya juga sepertinya marble juga ya. Betul. Udah ada listnya perbedaan antara anak tangganya, sama juga untuk railingnya kita lihat di sini juga dibiarin seperti ini rustic. Temboknya juga rustic, ini pas banget sesuai dengan desainnya, dan juga beberapa anak tangga juga sudah ada lampunya. Jadi ini kalau malam nih pasti cakep banget sih. Oke, kita berada di lantai 2 sekarang ya. Iya. Di lantai 2 untuk bangunan yang depan, yang bangunan pertama ini ada apa aja, Stel? Jadi di lantai 2 itu ada 2 area terpisah, Oke. 2 space besar yang sekarang difungsikan sebagai kantor. Oke, jadi di bangunan depan tidak ada kamar tidur sama sekali ya? Tidak ada kamar tidur. Oke. Sebetulnya bisa dijadikan kamar tidur karena ada kamar mandi dalam. Oke. Nah, tapi sekarang masih difungsikan sebagai kantor. Oke. Jadi kita akan lihat seperti apa. Ini adalah kita akan ke kanan. Ke kamar pertama atau ruangan pertama, nanti lanjut ke ruangan kedua. Oke, let's go. Oke, ini adalah area untuk yang tadi lo bilang kantor. Kantor di ruangan pertama, ini fully equipped home theater. Oke, ruangan ini juga bisa difungsikan sebagai entertainment room nih, miliarder ya, karena juga sudah ada infokusnya, sudah ada screen-nya, dan kalau miliarder mau jadiin ruang kantor, misalnya mau meeting, terus mau dibuka pintu-pintu kayaknya bisa ya, karena ini pintu lipat. Dan untuk ruangan ini ukuran panjangnya 7,8 dikali 3,3, dan gak cuma itu aja, di sini ensuite bathroom. Jadi ada kamar mandi di dalam ruangan ini. Betul. Jadi kalau kita jadiin kamar juga bisa ya? Benar, karena di dalam kamar mandinya. Kamar mandi di dalam Cukup ya? private. Oke, sekarang waktunya untuk cek kamar mandinya. Wah, kamar mandinya mewah ya. Miliarder bisa lihat ini semuanya full marble dan juga saniternya dari Kohler. Jadi memang mewah juga. Plus juga untuk catnya yang ada di tembok, kita bisa lihat semuanya sama kayak di luar, juga mengandung unsur rustic. Dan yang pasti di sini juga sudah ada bathtubnya ya. Dan ceilingnya miliarder bisa lihat ini sama nih kayak di luar. Ceilingnya 4 meter ya, jadi tinggi. Yuk, San. Ya. Kita dari ruangan yang pertama akan menuju ke ruangan yang kedua. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu teras, karena dari ruangan 1 ke ruangan 2 ini ada selasar. Oke, ini selasarnya dan marble juga ya? Marble juga semuanya. Dan ini adalah area yang tadi lo bilang? Betul, Pintu teras menuju yang teras. menuju Oke. ke depan rumah. Sip, yuk. Nah, Ya. ini adalah teras dari bagian rumah depan San di bangunan pertama. Oke. Kalau dilihat dari jendela-jendelanya, ini jendela-jendela dengan kayu-kayu solid. Lalu pintunya pun ini mungkin tingginya kurang lebih 2,8 sampai 3 meter ya. Gede, lebar, Betul. dan berat ya. Kayaknya ini Betul. jati ya. Ini betul Tadi, jati. Jati ya? Jati. Oke. Lalu dengan finishing dinding cat kamprot ya. Ya, betul. Dia tetap bernuansa rustic karena dari pegangan terasnya pun ini Iya. masih tetap bernuansa rustic sesuai Sama kayak di dengan dalam, konsep ya? di dalam. Oke. Betul. Dan miliarder bisa lihat ya, ini atapnya pun juga pakai profil-profil yang memang benar-benar kental banget nuansa desain Eropa ya. Klasik Eropa, European Classic. Iya. Oke, yuk San, kita masuk lagi. Yuk, yuk. Kita menuju ruangan kedua. Oke. Oke, ini ruang kantor lagi ya. Betul, ini sebenarnya ruangan yang difungsikan sebagai kantor, di mana ada ensuite, bathroom, plus bisa juga difungsikan sebagai Kamar juga? kamar juga. Oke.
San, ini ruangan yang kedua basically sama dari segi ukuran, Oke. 7,8 meter kali 3,3. Lalu kamar mandinya pun dengan detailing yang sama, pakai kohler, ada bathtub. Sama ya semua ya? Sama semua. Bedanya hanya ini tidak ada fully equipped home theater. Ini lebih ke buat kantor ya? Betul, ini atau lebih ke study buat room ya? kantor. Oke San, ini pintu yang keluar menuju ke koridor ruangan 2. Oke. Jadi di sini kita bisa membuka jendela-jendela besar ini untuk menuju ke teras belakang rumah. Ke dalam ya? Ke dalam. Kalau tadi yang Teras keluar, belakang ini ke dalam. Betul. Dimana nanti view-nya sendiri akan ke swimming pool dan ke gym. Oke, jadi sebenarnya untuk koridor 1 yang tadi di seberang sama koridor ini, miliarder, ini sebenarnya dipisahkan oleh void yang cukup besar ya. Betul. Jadi miliarder bisa lihat, ini plong nih ke bawah. Oke, dan ini kita berada di area yang tadi Stella bilang, di area koridor yang kedua untuk menuju ke belakang. Betul. Oke miliarder, kita akan melihat view-nya seperti apa. View-nya keren banget ya. Udah nggak sabar ya. Yuk, let's go. Wow, ini sekarang ada di balkon belakang ya, Stel? Betul, balkon yang menghadap ke bangunan yang kedua nih. Bangunan San. yang kedua, yes. Nah, jadi balkon ini cukup aman untuk anak kecil. Dia ada railing besi, Betul. tingginya mungkin hampir 1 meter lebih ya. Iya. Lalu dari sisi pencahayaan juga sangat baik. Pencahayaan matahari, udara, dari ventilasi juga sangat baik. Dan dia langsung menghadap ke swimming pool. Bangunan kedua juga ada gym. Oke, dan Sebagai juga ada fasilitas. sedikit halaman rumput ya. Betul, halaman rumput di samping kanan kiri kolam renang. Oke. Oke San, kita udah selesai tour di bangunan yang pertama. Udah semua? Udah semua. Oke. Sekarang waktunya kita langsung ke fasilitas dan Di lantai bawah? di lantai bawah dan bangunan yang kedua. Oke, yuk, Let's go. let's go. Nah, ini kita udah ada di ruangan lantai 1 lagi nih San. Kita akan keluar menuju ke fasilitas. Sebenarnya dia ada bisa keluar dari semua pintu. Oke, Tapi kita akan keluar dari satu pintu ya. yang ini ya? Yang ini ya. Di area deket area dining. ya? Dining. Oke, yuk. Betul. Nah, ini nih San, bagian Oke. paling menarik dari rumah ini. Iya sih, ini keren banget sih. Ininya gede banget ya, teras belakangnya gede banget. Benar. Sama ini ada halaman rumputnya. Ini sejauh mata memandang, itu semuanya. Iya, dari pilar-pilarnya itu Iya. specially made. Betul. Oh ya? Iya. Ini? Ini specially made. Oke. Jadi dari kolam renang luasannya juga sangat proporsional, Ya. 4 kali 15 meter. Ini 4 kali 15. 4 kali 15. Lalu ada taman-taman di sekitar kolam renang. Juga ada gym Ada gym ya? khusus untuk rumah ini. Lucu ya, ini gymnya kayak ada satu bangunan tersendiri. Exactly. Dikhususkan untuk gym. Dan tapi kalau misalnya mungkin miliarder pengen apa ya, direnovasi jadi tempat lain juga bisa. Bisa. Ya, buat ngumpul-ngumpul Betul. bisa. Kalau difungsikan sebagai gym pada saat kita lagi nge-gym nih, San, itu overview-nya ya ke kolam renang Bener. dan ke taman. Wah, bisa juga ditaruh di tengah treadmillnya facing ke pool. Itu juga cakep sih. Iya, dapatlah suasana Dapat, alam dapat, ya, dapat. suasana alamnya. Jadi miliarder, kalau miliarder berada di area teras ini, lo bisa ngelihat bangunan yang kedua. Oke? And then kalau misalnya lo nanti ada di area teras yang bangunan kedua, lo bisa ngelihat bangunan pertama. Ya, Jadi emang bener-bener di tengah-tengah ini ya center of attention-nya adalah kolam renang, fasilitas. Berbagai ya, macam fasilitas. berbagai fasilitas. Yes. Dan juga di pinggir kolam renang, miliarder juga udah bisa lihat nih, ada tempat untuk bilas ya. Cukup luas areanya, bisa ditaruh kursi juga di situ. Jadi untuk santai-santai, kalau misal mau sunbathing, itu bisa di situ ya. Itu kalau sisi kanan. Nah kalau misalnya sisi kiri, di situ juga ada, tadi gue udah ceritain, ada fish pond ya, ada kolam ikan. Kolam ikan. Miliarder bisa bisa pelihara koi. Jadi sekarang kan lagi zaman lagi nih pelihara koi Betul. yang mahal-mahal. Nah,
bisa taruh situ, ya. Tapi gue penasaran, Stel. Gue yakin rumah semewah ini nggak cuman itu aja fasilitasnya. Pasti masih ada banyak lagi. Betul. Rumah ini dilengkapi dengan water treatment. Oke, bisa minum langsung? Betul, bisa Oke. minum langsung dari tap water. Ya, jadi udah difilter semuanya. Iya, Nice. dijamin kebersihannya lah. Oke, Lalu yang kedua, dia ada moving sensor alarm. Jadi maksudnya adalah ketika nanti ada pergerakan yang tidak diinginkan, mereka bisa ada notifikasi. oke. Gitu. Jadi alarm sistemnya cukup canggih ya, Iya. karena memang rumah semewah ini Betul. pasti harus proper untuk Iya. urusan security-nya. Iya. Selain itu, Oke, yang ketiga kita ini ada CCTV. Ya. Karena bangunannya besar sekali dan oke. luas, kita taruh CCTV untuk keamanan. Iyalah, untuk keamanan. Ya. Oke. Lalu yang terakhir kita punya genset. Oh, oke. Sudah ada gensetnya ya? Betul, untuk membackup kalau misalnya ada pemadaman lampu dari PLN. Itu semua udah ada ya? Sudah Lengkap, terbuilt in. langsung miliarder yang beli rumah ini juga semua udah dapet. Dan juga miliarder, mungkin ini keadaan siang ya. Tapi kalau misalnya malam hari, miliarder harus lihat ini titik-titik lampunya. Ini memang benar-benar didesain untuk mengangkat desain dari European Classic. Iya. Jadi titik-titik lampunya banyak banget. Iya, Dijamin cakep banget di suasana malam. iya. Kapan-kapan kalau ada waktu gue diajak boleh? Boleh, nanti kita Malam-malam? kasih lihat kalau malam. Ih, gila itu pasti Sekeren apa? sekeren apa ya. Penasaran. Nah, tapi biar nggak penasaran untuk yang sekarang, kita akan bawa miliarder ke area bangunan yang kedua. Dan sudah ada Bima, tapi tetap ditemenin sama Stella? Iya dong? Iya, Oke. tetap ditemenin sama Stella. Sip, oke. Sampai ketemu di Bangunan yang bangunan kedua. kedua. Oke, bye. Yes, kali ini gue, Bima, bareng Stella di sini di area bangunan kedua ya. Ya, di sini betul, Nah, area ada bangunan apa aja sih Stella di sini? Jadi nanti area bangunan kedua itu ada kamar-kamar nih, Bim, yang difungsikan sebagai memang kamar tidur. Ada master Oke. bedroom, ada beberapa kamar tidur juga di lantai 2. Lalu seperti biasa ada family room, di lantai 2 ada, di lantai 1 juga ada, dan juga dining room. Oke, jadi sebenarnya bangunan kedua ini lebih ke private area ya. Betul. Lebih private buat area. keluarga atau saudara-saudara terdekat dan area ngumpul keluarga di sini. Betul. Oke, betul kalau sekali. depan kan tadi lebih areanya common terus kayak museum gitu Betul, suasananya. untuk Oke. private event. Private event. Ya. Oke, jadi nanti gua akan ngejelasin atau ngajak tur miliarder untuk di rumah bagian kedua ini ya. Tapi gua nggak bisa ditemenin Stella nih Iya nih, sendirian. kita Ya serah udah. terimakan lah. Siap. Thank you, Stel. Thank you, Bye. Oke, miliarder, sekarang gue masih ada di area kayak patio atau apa ya, terasnya ya bagian kedua. Karena sebenarnya rumahnya kayak mirroring bagian rumah kedua dan bagian rumah pertama itu karena di tengah-tengahnya ada kolam renang. Jadi bagian area outdoornya ini cukup luas dan cukup lebar, hampir mirip dengan area outdoornya yang di rumah bagian pertama. Karena terasnya juga enak dan ini udah ditaruh kursi atau sofa yang mirip banget. Jadi kayak mirroring aja gitu konsepnya dengan area bangunan yang pertama. Di sini kita kesini masih ada area meja makan dan masih ada area space yang juga cukup luas. Kalau ke area sini mungkin kita bisa taruh untuk misalnya miliarder punya pet, bisa kita atau ditaruh di sini ya, pasang kandang misalnya. Kayak ini contohnya saat ini ya memang ini ada kayak cage-nya. Mungkin untuk anjing yang pet yang kecil bisa taruh di sini. Atau mau dibikin kayak hanging garden, vertical garden yang bagus, taman kering juga cocok. Atau bikin gudang juga masih bisa.
Oke, kayaknya area sini juga udah. Gue mau ngajak Mirada langsung ke dalam. Let's go. Oke, nah Mirada, ini pintu-pintunya asiknya lagi ya. Ini bisa dibuka semua loh. Jadi modelnya folding, semua dilipat-lipat-lipat. Dari yang sisi kiri, tengah, 3 dan keempat itu bisa semua. Jadi kalau lagi ada acara bisa dibuka semuanya. Anginnya juga bisa masuk. Atau kalau mau tutup gini, full AC juga bisa. Nah, sekarang ke sini kita langsung agak sedikit ya nuansanya beda dan interiornya juga beda dengan rumah bagian pertama tadi yang Sandi sempat tour. Di sini langsung lantainya full slab marble ya, besar-besar, dan juga konsepnya kayak rumah lah kalau di sini ya. Lebih ke homey memang karena di sini area untuk private, untuk tidur, untuk kumpul keluarga dan living room. Ceilingnya juga tinggi, sekitar nih 3,8 meter juga ada. Dan kita ke sini, ini langsung area meja makan yang bergabung dengan area kompor ya, juga dengan exhaustnya. Di sini full granit ya, garnet slab besar, meja makannya tinggi, jadi serve-nya juga gampang, udah masak langsung ditaruh di meja makan juga bisa. Di sini juga sangat besar kitchennya, jadi kalau miliarder yang suka ini sudah menjadi surganya. Semua buat menyimpan piring, perkakas-perkakas semua juga besar, tinggal pilih mana yang pas. Dan yang istimewa, ini kan rumahnya pakai water treatment, jadi airnya ini tuh bisa diminum loh, tap waternya kayak di luar-luar ya. Jadi tap water bisa diminum. Kita tes nanti dulu. Jadi ini memang stylenya ini seperti buat nyuci udah bisa, full besar. Ini juga daya semprotnya juga tinggi. Jadi buat yang bersih-bersih juga enak. Di sini juga ada macam-macam buat area coffee ada, terus ini area toast juga ada. Oke. Nah, ke area sini ini adalah storage untuk dapurnya sendiri. Jadi buat makanan-makanan ya, bahan-bahan baku makanan yang kering bisa taruh sini. Nah, yang lemari esnya di sini juga buat yang freezer atau misalnya makanan yang ikan, daging, semua udah ada tempatnya. Ini semua udah ada, taruh tempatnya sudah disediakan. Di sini buat bahan area buat nyuci, buat maintenance semua ada di sini juga. Ini areanya. Dan kerennya lagi, area bawahnya lantainya itu sudah pakai batu alam yang modelnya juga dibakar, jadi kesan warmnya juga dapat, apalagi dengan kombinasi warna yang warna tone kayunya juga yang bagus, jadi menambah kesan warmnya lebih kuat. Kita ke sini lagi. Oke, nah di sini kalau pilihannya miliarder untuk meja makan yang agak kecilan, tanpa tadi harus yang besar di tengah-tengah deket stove-nya, kita bisa pilih di sini. Ya, di belakangnya sambil makan breakfast kita bisa buka pintu-pintunya karena pakai folding juga, sambil dengerin suara suara-suara percikan airnya, jadi natural dapat, kayaknya relaxing banget pastinya. Dan sebelah sini juga bisa ditaruh, kebetulan di rumah ini sudah ada kabinet khusus untuk gelas-gelas. Di sini ada gelas wine, ada gelas champagne, ada gelas martini, dan atau ada gelas whisky, macam-macam. Keren banget. Lampunya juga pas. Oke, dan sini tentunya area untuk nonton TV-nya nih. Di situ ada kabinetnya, ada TV-nya juga bisa dibuka. Jadi natural sound-nya juga nice banget, dan sirkulasi udaranya pastinya kalau kita buka lebih segar lagi. Oke, gue pengen ngajak kalian ya ke satu kamar di bawah. Jadi sebenarnya gini, di bagian area bangunan yang ini, di sini kan ada kamar, ada 4 kamar. Ada satu kamar utama di lantai 1, which is ini akan kita masukin, dan ada 3 kamar di lantai 2 nanti.
tentunya setelah tamat ini. Langsung aja kita masuk. Miliarder, sekarang kita masuk di kamar utamanya nih. Kamar utamanya lihat, lantainya juga menyatu dengan area living room tadi, full slab besar, dan di area tempat tidurnya aja juga cukup luas ya. Di sini lihat ada area spot untuk nonton TV sendiri. Full sofa yang besar, TV yang besar, dan area kabinet juga yang sangat besar dan keren. Dan di sini kita bisa buka ya. Langsung kita buka jendelanya menuju ke area kolam renang. Kita buka. Oke, ini kita bisa buka. Pagi-pagi kita buka, udaranya langsung masuk, sirkulasinya juga enak. Jadi udara di dalam juga segar, selalu berputar. Oke, mau langsung nyebur juga bisa. Nice banget. Oke, ke area sini saat ini memang pemilik menggunakan area ini untuk area kerja. Jadi juga mungkin nggak usah jauh-jauh keluar lagi ruangannya karena juga sangat luas dan besar. Areanya ini udah kayak sebesar rumah sendiri nih luasannya ya. Jadi ada area nonton TV, area tempat tidur, sama area kerja. Study roomnya jadi satu. Jadi nggak usah langsung pindah-pindah ke kamar yang lain. Nggak cuma di situ, miliarder. Ini di belakangnya ada 2 pintu yang saling berhubungan, connecting. Ini ada sesuatu di sini, ya. Nah, gue penasaran ada apa. Pasti miliarder juga penasaran. Let's go, kita lihat ada apa. Wow, miliarder. Wah, ini buat para miliarder yang menyukai fashion, gemar koleksi sepatu, baju. Wah, ini walk-in closet dan wardrobe-nya udah sangat besar banget. Udah bisa dibagi area buat suami. Di belakang kameramen ada area buat istri. Udah bisa terserah. Di sini juga kabinetnya udah tinggi-tinggi, tinggal langsung dipakai buat naruh area baju, kemeja, baju lipat, dan area sepatu udah taruh di sini. Ini udah visualisasinya udah clear banget, keren. Di tengah-tengah bisa naruh buat area dasi, kaos kaki, dompet, anything. Di sini juga masih ada lemari-lemarinya. Di sini di atas juga masih ada lagi. Naruh koper-koper travel bag. Banyak banget. Wah, tinggi lagi ceilingnya. Juga ada lampu chandelier yang cantik ini bisa menambah area ruangan ini juga semakin menarik dan bagus. Oke, masih ada satu ruangan lagi. Nah, kalau misalnya miliarder udah ngeliat area tempat tidur sama wardrobe-nya juga yang besar dan luas, muatnya banyak, kayak gimana kamar mandinya? Yuk, let's go kita lihat. Wow. Lihat, luas banget ya. Luar biasa, gede banget miliarder. Ada area jacuzzi sendiri dan TV-nya juga udah nempel. Sambil berendam, berjacuzzi ria, nonton acara favorit udah paling asik. Juga kalau misalnya lagi pegal-pegal miliarder, ini area pijatnya juga udah ada. Ini bisa langsung tiduran. Ini udah kayak tempat area massage sendiri ya, kayak area spa. Oke, biar nggak bosan, di sini juga ada fish pond lagi, ya. Suasana naturalnya juga asik. Sambil mandi, buka jendela ini, area fish pondnya juga udah keluar. Sirkulasi udaranya maksudnya juga dari dalam, pertukarannya juga enak dan looks green. Sambil berendam, liatin fish pond, nice banget. Di sini juga bergabung ada area untuk dandannya di sini nih. Sini mungkin ya bukan buat dandan sih sebenarnya. Kalau misal habis mandi ala-ala skincare nih di sini nih kalau buat ibu-ibu. Ini surganya areanya. Oke. Di belakang gua ini area showernya. Oke. Jadi memang terpisah area shower dan area buat klosetnya. Klosetnya juga udah his and hers. Ini buat laki-laki, yang ini buat perempuan. Tapi kalau mau yang BAB, tetap pilih yang kanan. Jadi udah detail, lengkap banget. Ini wastafelnya juga udah ada. Gila, kamar mandi segede gini.
Ini udah kayak kontrakan satu rumah yang gede banget ya, luar biasa. Ceilingnya juga tinggi, ventilasi juga dan sirkulasi udaranya juga bagus, luar biasa. Keren banget. Sekarang kita mau ke atas dan gue mau ngajak kalian lihat di lantai 2. Let's go. Oke, tadi kamar utamanya udah. Nah, sebelum kamar utama, ini sebelah kanan gue ada area buat powder room. Cuma saat ini lagi nggak bisa dibuka, under maintenance katanya. Oke, sebelum naik ke tangga ke atas aja ya, area tangganya juga udah istimewa. Kenapa? Karena lihat dari konsep railingnya aja, hand railingnya ini aja udah dikonsepin style rustic. Ini bukan besi ya, tapi memang dari beton juga. Cuma dibuat konsepnya seperti ya kesan rustic tua gitu. Dicatnya juga pasti beda banget. Dan lantai anak tangganya pun udah marble juga. Jadi full marble dan rustic style. Keren banget. Let's go. Oke, sekarang kita udah di lantai 2. Ya, di lantai 2 ini ada beberapa kamar. Sekarang ada belakang gua ada pintu. Jadi gua akan ngeliatin ke miliarder ada apa sih di balik pintu ini. Let's go. Oke, miliarder. Nah, di area sini memang khusus untuk area service. Jadi the maids atau ART ini areanya. Ini dapur khusus area the maids-nya, tapi juga bisa dijadikan apa ya, dapur kotor lah ya istilahnya untuk area lantai 2. Misalnya di kamar lantai 2 mau bikin makanan-makanan, bisa minta ke sini, tinggal panggil mbaknya, masak di sini langsung nyampe. Oke, di sini kamar mandi untuk ART-nya ya. Nah, di sini kamar-kamarnya. Ini kamar-kamarnya pakai bunk bed dan juga sebenarnya ada akses yang dari luar. Nih, akses di luar langsung ke bawah ke area pool. Oke, langsung next dari sini. Jadi nggak perlu lewat dalam lagi. Next, kita ke kamar yang satu lagi, ya. Sebelum ke sini, gue ajak Milada ke kamar yang ini dulu. Oke. Wah, asik banget kan ya? Milada, gila. Ini kamar memang bisa difungsikan untuk kamar tamu, untuk kamar anak juga bisa, atau apapun fungsinya terserah miliarder. Tapi untuk saat ini pemilik memfungsikan kamar ini sebagai kamar tamu yang sudah dilengkapi dengan area buat ya coffee table-nya juga, lemari, lampu. Tentu di sini ada sedikit area balkon ya yang kita bisa ngeliat ke taman belakang dan tempat tidur yang tinggi sekali. Wah, ini biasanya gue kalau ngeliat tempat tidur yang setinggi ini gue baru lihat di film-film doang nih. Kali ini gue bisa ngeliat. Dan ini kalau jatuh sih lumayan banget nih. Gedubraknya benjol sih. Oke. Di sini juga ada kamar mandi. Jadi mostly atau bukan mostly lah, hampir semua kamar itu ada kamar mandi di dalam dan ada bathtubnya. Oke. Kita lihat. Nah, ini kamar mandinya. Ya. Bathtubnya sebelah kiri gue. Sini buat toiletnya, buat naruh jemur, naruh anduk. Dan ini ada wastafel. Nice. Next kita ke kamar yang satu lagi. Ini. Oke. Wah, gile. Ini adalah satu area living room untuk kamar. Jadi di pintu sebelah kiri gua dan belakang kameramen ini ada satu kamar, dua kamar maksudnya. Jadi khusus untuk anak-anak. Memang pemilik waktu itu sudah mendesain area ini untuk area bermain.
Ya, cuma mungkin sekarang karena mungkin anak juga udah gede dan udah pada jarang di rumah. Di sini hanya area untuk duduk-duduk, sofa dan nonton TV. Tadinya area buat bermain. Kayak gimana kamarnya? Let's go. Sangat luas untuk kamar anak. Ceilingnya juga tinggi, sekitar 4 meter. Semua ada cermin udah ada. Dan ada tempat tidurnya, juga lemarinya yang tinggi-tinggi. Ada dua sisi ya, sisi kanan gue dan sisi kiri ini sudah nempel ya dari lemarinya, jadi udah built-in. Juga kita lihat kamar mandinya sekarang. Kamar mandinya keren banget nih untuk kamar anak, luar biasa. Sebelah kanan gue ini ada shower dan juga ada toiletnya. Jadi udah kayak kamar mandi utama tadi dipisah dan ada bathtub. Kayak gimana bathtubnya? Nih dia. Wah, keren banget ya, cantik banget di sini nih. Jadi di setiap kamar itu udah pas kamar mandinya udah ada bathtubnya. Kamar anak konsepnya sama kayak gini juga, kecuali kamar tamu tadi. Dan tentunya kamar utama. Kalau kamar mandi utama tadi bathtubnya itu konsepnya udah jacuzzi. Di sini jendela juga bisa dibuka, langsung lihat ke bawah. Cuma ini dibukanya ke dalam. Karena ada tralis untuk sebagai buat railing buat jaga ya supaya kita nggak jatuh atau loncat. Gitu. Oke, sekarang kita lihat kamar yang satunya. Look, di sini dengan chandelier juga cantik banget. Udah ada meja makannya sendiri. Karena tadi juga ada dapur yang di lantai 2, dapur kotornya. Kalau mau masak pesan semua ada di situ. Oke, ini dia kamar yang kedua di sini. Lihat, kamarnya juga luas, speknya juga sama, luasnya sama, dan detailnya juga sama. Hanya mirroring, ya. Kalau ini hadapnya tadi tempat tidurnya ke arah pintu, ke arah gue. Kalau tadi kan lebih ke ngebelakangin. Sekarang berhadap-hadapan, juga sama, ceilingnya sama. Masing-masing juga udah ada lemari built-in, dan kamar mandinya juga sama. Ada bathtub, ada shower terpisah, dan ada klosetnya. Juga dengan chandelier. Wah, luar biasa. Anaknya sangat istimewa kalau bisa dapat kamar sini. Keren ya? Oke, tadi ada yang miss gue di area living room. Di living room sini, sebelum kelewatan, ini ada balkonnya nih, miliarder. Look at that. Wah, nice banget di sini. View-nya juga enak. Mau nongkrong-nongkrong juga bisa. Mau liatin siapa yang lagi berenang, nongkrong di sana di tempat area patio-nya juga bisa. Very nice. Nice banget ya. Let's go. Yes, kayaknya di lantai 2 juga udah semua gua ceritain dan gue ajak tour, tapi ada satu yang keren di sini dan di lantai 1 juga ada. Nah ini nih, ini ada alarmnya moving sensor. Jadi kalau misalnya kita nyalain jam sekian, kalau misalnya ada tamu yang tidak diundang bergerak, dia bisa bunyi. Begitu juga ada di kamar utama tadi. Oke, let's go, kita turun. Wah, San, gila, lo harus lihat kamar utamanya, men. Apanya? Kamar utamanya. Oh, gede banget. Kita saking jauhnya ya? Iya, walk-in closetnya gede. Kamar mandinya juga luar biasa besar. Ada jacuzzinya, men. Dan serius? ada area buat pijitnya sendiri. Supaya. Serius? Serius.
Gila. Gua harus nonton nih edisi ini. Iya dong, harus dong, ya kan? Bim, lo harus lihat di Apa tuh? bangunan yang pertama. Itu void-nya tinggi banget. Oh Dan ya? living room-nya itu megah. Wah, tinggi Itu dong ya berarti ya? Gokil sih, floor to ceiling-nya sampai ya hampir 8 meter lah. 8 meter. 8 meter. Gokil. Gokil, terus udah gitu juga detailsnya bener-bener menggambarkan konsep desain rumah European Classic. Tepatnya Oke. Roman Italian Classic. Ya, jadi memang kelihatan dari desain European Classic ini detail-detail seperti kayak ada palasingnya gitu ya, San ya? Iya. Terus sama pilar-pilarnya tuh mendeskripsikan bahwa ini memang European Classic-nya benar-benar khas Itali. Ya, Betul. banyak profil-profil juga ya Iya. di rumah ini. Gitu. Oke miliarder, Yes. sepertinya bangunan pertama dan bangunan kedua semua sudah kita review. Ya. Sudah kita ajak tour miliarder ya. Wah, San emang detailsnya tuh luar Wih, biasa. Mantap. Memang rumah ini mewah banget, sangat merefleksikan sebuah karya masterpiece Betul. European Classic. Dan Wah, dengan area yang sangat strategis ya di Kemang ya, dengan luas tanah 1180 miliarder dan juga bangunannya 1100. Oke, Wih, besar ya. besar. Wah, Nah, mantap. ada 4 kamar tidur 4 kamar tidur. dan ada 2 kamar di bangunan pertama yang sebenarnya bisa jadi kamar juga. Bisa. Jadi bisa jadi 6 ya, sekarang jadi kantor Bim. jadi kantor ya. Mhm. Ya bisa total 6 lah ya. Totalnya 6 ya. Oke, Dan juga untuk parkiran Ya. semuanya carport. oke. Jadi sekitar 5 sampai 6 mobil Mhm. itu bisa muat di depannya. Ya, Oke, dan juga banyak sekali fasilitas yang ada di rumah ini ya. oke. Like Banyak ini nih. banget. Seperti Swimming pool ini. yang panjang dan Ha. area gymnya juga udah terpisah. Ya. Wah, keren banget. Facing swimming pool. Jadi Ya. tadi gue membayangkan lagi treadmill. Lihat ke kolam renang ya. Lihat kolam Wah, renang. asik banget. Hadapnya lagi ke Mantap. timur lagi sebelah sana. Yoi. Dapat. Dan Nice. juga di sini untuk saringan air sudah ada, water filternya sudah ada, jadi bisa langsung minum dari. Oke, benar-benar. tap Tadi water ya. tap water bisa langsung diminum ya. Betul. Jadi nggak perlu harus direbus dulu. Ya. Keren. Keren. Nah. Dan juga sudah ada gensetnya sendiri. Mhm. Untuk masalah keamanan nggak perlu khawatir ya, miliarder. Ini rumahnya sudah dipasangkan moving sensor detector. Jadi Oke. kalau ada pergerakan-pergerakan yang kita tidak pengen, udah di lock nih semua, Ya. wah langsung. Jadi awan. udah by system di lock. Yes. Jadi kalau tiba ada moving objects langsung bunyi. Ya. Oke. Dan juga ada titik-titik CCTV juga udah ada terpasang. Oke. di sini. Jadi Jadi nggak semua perlu khawatir. aman semua ya. Ya, plus juga Oke. kan sudah ada private post security, jadi Oke. miliarder bisa ada satpam di sini, jadi nggak masalah. Oke, 24 jam lagi ya. Yes. Nice. Betul Oke. dong. San, berarti kita langsung aja nih. Miliarder harus merogoh kocek sedalam berapa, San, untuk mendapatkan rumah ini, San? Oke, tapi sebelumnya Mhm. area favorit dong. Aduh, iya betul. Iya kan? Area favorit. Heeh. Gue udah nafsu aja nih pengen tahu harganya. Hehehe. Kalau Nanti gue, dulu lah. area Gimana? favoritnya gym. Gym. Ya, kenapa? Karena gue suka olahraga. Jangan lihat perutnya dulu ya, tapi suka olahraga. Oke. Pas dan jendelanya kan bisa dibuka tuh. Kayak lo bilang, sambil ngelihat kolam renang, Pas di kayaknya belakang kita pas banget. Iya. Jadi kalau habis keringetan, habis olahraga bisa langsung berenang, nyebur, dekat lagi. Ya atau kalau misalnya itu mau dijadiin office juga bisa ya, lucu juga Bisa tuh. juga area sambil entertainment juga bisa, Bisa, kerja full sambil ya kayak home lihat. theater gitu ya. Lihat view, full view ya. Oke, kalau lo? Kalau gue area masak, lo harus lihat area masak ya. Ya, yang dry kitchen ya. Tadi Oke. kan Yang mana nih? Yang bangunan satu, bangunan dua? bangunan satu dong. Bangunan satu, oke. Nah, kalau tadi kan udah ada Ya, dapurnya. Kalau Ya. gue di bangunan satu ada dry kitchen, miliarder mungkin lupa. Gue ingetin lagi, itu cukup luas dapurnya. Itu semuanya stainless. Jadi kalau misalnya mau masak, kalau lo bisa bikin vlog masak di situ. oke. Heavy duty masak di situ bisa banget. Oke, karena memang area itu lebih kayak untuk nerima tamu, Yes. function. Jadi di situ semua bisa lah ya. Betul. Dan juga Oke. semuanya terbuka. Oke, yes. Nah, kalau miliarder suka yang mana? Ayo dong. Langsung komen aja Komen dong, di kolom ya. komen kita. Oke miliarder, Ya. udah saatnya untuk mengetahui berapa harga rumah mewah di Kemang ini. Miliarder harus merogoh kocek sedalam 38 miliar rupiah. negotiable. Yes, itu dia angkanya. Itu untuk unfurnished. Oh, oke. Siap.
Kalau Apronnya. miliarder pengen yang full furnish, hubungin kita. Langsung Di sini nih negosiasi. nomornya. Negosiasi sama kita ya? Yes. Oke, Kalau langsung pengen negosiasi. dapetin semua barang-barangnya, gue pengen yang Lengkap. What dong. I see is what I get. ya, kecuali Gitu. lukisannya owner ya. Oh, kecuali lukisan. Oke. Lo bisa Ya. dapetin semua dengan harga yang low cost. Iya. Oke. Nanti, langsung aja. Jadi Ya udah. pastiin miliarder untuk hubungi nomor yang sudah ada. Bisa di sosial media kita, pastikan miliarder untuk selalu follow dan juga subscribe channel The Milliard Team by Grande Vida Property untuk mendapatkan informasi house tour Ya. yang lain. Oke? Ya. Siap. Ya, gue Bima. Dan gue Sandi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ciao. Bye.